Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi COVID ini. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Evaluasi Belajar dan Pembelajaran kelas PBU 2020 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang domain psikomotorik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Lailia Kurniawati Dewi dengan NIM 2003020401, Adenia Izzatul Mahmulah 2003020404, Anjani Azalia Yasfa NIM 2003020402, dan Nabilia Faiza dengan NIM 2003020403. Yang pertama, definisi dari domain psikomotorik. Nah, apa itu domain psikomotorik? Secara umum, domain psikomotorik adalah ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Dalam keterampilan psikomotorik, domain kognitif dan afektif turut melengkapi kesuksesan manipulasi objek. Di sini terdapat 3 definisi khusus dari 3 ahli, yaitu ada Bloom, Simpson, dan Arikunto. Definisi domain psikomotorik menurut Bloom adalah pencapaian yang dimiliki oleh seseorang berbentuk sebuah keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Hal ini akan membuat seseorang dapat dilihat telah mencapai standar yang diukur atau belum. Yang kedua, definisi domain psikomotorik menurut Simpson adalah hasil belajar yang akan tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang bersifat nyata. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, terdapat definisi dari Arikunto. Domain psikomotorik berkaitan dengan hubungan kerja otot dan menyebabkan gerakan tubuh. Gerakan dimulai dari hal yang sederhana sampai kegiatan yang rumit. Domain psikomotorik adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Di sini terdapat 6 tingkatan domain psikomotorik. Yang pertama ada P1 yaitu reflex movement. Yang kedua ada P2 yaitu basic fundamental movement. Yang ketiga ada P3 yaitu perceptual abilities. Yang keempat ada physical abilities. Yang kelima ada skilled movement. Dan yang terakhir keenam ada non-discursive communication. Tingkatan pertama pada domain psikomotorik ini adalah P1 yaitu reflex movement. Reflex movement adalah pergerakan alami atau tidak disengaja atau gerak refleks. Gerak ini adalah dasar pergerakan fundamental. Nah, gerak movement ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada segmental reflexes, yaitu gerak refleks yang melibatkan satu segmen spinal atau tulang belakang. Yang kedua ada intersegmental reflexes, yaitu gerak refleks melibatkan lebih dari satu segmen spinal. Yang terakhir ada suprasegmental reflexes, yaitu gerak refleks yang memerlukan partisipasi pusat otak melalui jalur tulang belakang dan otot lengan untuk mengobservasi gerak yang terjadi. Tingkatan yang kedua yaitu basic fundamental movement. Basic fundamental movement adalah bentuk gerak yang tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dasar gerak khusus terampil kompleks. Nah, basic fundamental movement ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu locomotor movement merupakan tingkah laku yang berubah dari keperluan menjadi perjalanan pelajar. Yang kedua ada non-locomotor movement, yaitu tingkah laku gerak yang melibatkan otot badan untuk bergerak mengelilingi poros. Dan yang ketiga ada manipulative movement, yaitu gerakan koordinasi dari alat gerak. Tingkatan yang ketiga yaitu perceptual abilities. Perceptual abilities merupakan semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus yang kemudian dibawa ke otak untuk diintegrasikan. Nah, perceptual abilities ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kinesthetic discrimination, yaitu meliputi konsep akurat terhadap badan, permukaan badan, dan anggota badan. Kedua, ada visual discrimination. Visual discrimination disusun oleh 5 divisi yang merupakan setiap bagiannya penting mendukung kemampuan total dalam mendiskriminasi penglihatan, yaitu kedalaman penglihatan, kerja penglihatan, memori penglihatan, perbedaan latar belakang,
dan konsistensi yang mengacu pada kemampuan pelajar untuk konsisten dalam penafsirannya ketika mengamati jenis objek yang sama. Bagian ketiga dari perceptual ability yaitu auditory discrimination. Auditory discrimination dianalisis ke dalam 3 divisi yaitu ketajaman pendengaran, kerja pendengaran, dan memori pendengaran. Bagian keempat yaitu tactile discrimination, merupakan kemampuan siswa untuk membedakan antara bermacam-macam tenunan dengan menggunakan sentuhan. Bagian terakhir atau kelima yaitu coordinate ability, merupakan kegiatan yang melibatkan 2 atau lebih kemampuan perseptual dan bentuk gerak tertentu. Tingkatan keempat atau P4 physical ability yaitu fondasi penting untuk mengembangkan gerakan terampil. Nah, physical ability ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ada endurance, yaitu daya tahan, merupakan kemampuan tubuh mensuplai dan menggunakan oksigen untuk melanjutkan aktivitas. Yang kedua ada strength, yaitu kekuatan, merupakan kemampuan siswa untuk melawan kelemahan. Yang ketiga ada flexibility atau fleksibilitas, yaitu rentang gerak menuju keberhasilan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu agility atau ketangkasan, merupakan kemampuan siswa untuk bergerak dengan cepat. Nah, tingkatan selanjutnya dari domain psikomotorik yaitu P5 adalah skill movement. Skill movement merupakan pergerakan yang memerlukan pelajaran dan mempertimbangkan kelayakan. Skill movement ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada simple adaptive skill, yaitu beberapa gerak adaptasi dalam gerak dasar fundamental. Yang kedua ada compound adaptive skill, yaitu gerakan yang dikembangkan dari gabungan keterampilan dasar dan implementasi atau alat. Selanjutnya yang ketiga ada complex adaptive skill, yaitu aplikasi hukum fisik pada tubuh manusia saat istirahat atau bergerak. Tingkatan terakhir pada domain psikomotorik ini adalah P6, yaitu non-discursive communication. Non-discursive communication merupakan tingkah laku yang diberi nama gerak komunikasi. Non-discursive communication ini memiliki 2 bagian, yaitu expressive movement dan interpretive movement. Expressive movement merupakan susunan dari pergerakan komunikasi yang digunakan di kehidupan setiap saat. Interpretive movement merupakan gerakan estetika dan gerak kreatif. Nah, itu tadi tingkatan dari domain psikomotorik. Selanjutnya ada teknik instrumentar penilaian dalam domain psikomotorik. Terdiri dari 2 jenis, ada tes dan non-tes. Yang tes bisa menggunakan performance test. Yang non-tes bisa menggunakan penilaian dalam bentuk skala dan portofolio. Nah, portofolio ini bisa berbentuk kerja, dokumentasi, atau penampilan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai domain psikomotorik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.